ketika kita masuk terhadap sholat jamaah. Nah, wajib atas kita untuk jika kita sholat berjamaah, artinya sholat ebudina seorang imam, kita wajib mapekus noro aki imam. Jadi keikutsertaan kita di dalam sholat berjamaah nikah papekus. Karena apa? Fa innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena imam itu petati imam karena sopaje etoro diikuti. Wahdar bentakwa pasira sampean itu untuk aberengin imam di dalam gerakan sholat. Jadi di dalam gerakan sholat jangan sampai kita sama dengan imam. Artinya abereng mun sama 60 pada. Cuma kalau bareng itu jangan sampai. Napa boleh dalam takbiratul ihram nikah tidak sah sholat sampean. Jadi ketika imam Allahu Akbar sampean Allahu Akbar kiyah abereng. Nah, itu nanti tidak sah takbiratul ihramnya. Jadi tidak boleh bersamaan dengan imam. Khusus takbiratul ihram tadi itu sholat kita batal. Selain itu mun abereng di imam, misalkan aruku abereng, itu hukumnya makruh. Nah, jadi tak oleh kita membersamai imam abereng di imam dalam gerakan sholat. Bi-lebih anta taqaddama alaihi. Bi-lebih kita mendahului imam. Ya apa boleh mun takbiratul ihram ya benih rekan benih jemaah rekan. Imam kita takbir gak ada. Tak bisa. Nah, jadi kalau acung ngadain itu tidak boleh. Kalau sampai 2 kali itu nanti menjadi batal sholatnya. Jadi tidak sah sholat kita jika kita mendahului imam dalam 2 rukun. Tak boleh. Jadi imam maca apa? Maca Fatihah, kita sudah ada di sujud, nah itu nanti tidak sah sholatnya. Namun situng nikah kita tak napah, walladhi yang bagi sepatot antaj ala af'alaka fi sholatika tabi'atun li af'alihi bil asari. Nah kata Kanjeng Nabi, jadi ketika imam itu ruku maka kita ruku. Ketika imam takbir sudah selesai dalam takbirnya kita baru takbir. Nah nikah. Imam sujud sudah pas dainala keker kita sujud. Imam ruku ketika imam sudah lurus kita ruku. Jadi satu komando kena. Jadi benih abereng di imam. Jadi kita harus ikutnya seperti itu gerakannya. Nah, kata Kanjeng Nabi, siapapun orangnya yang menundukkan artinya nondu jua ruku, ota bengangka cetak ke qoblal imami sebelum imam, innama nasyatuhu biyadi syaitoni, bahwasanya bun aja kena tekuk setan. Jadi berarti orang yang suka mendahului imam berarti itu bun tepai tekuk setan karena keburu mereka. Boleh imam abid kalem mareh. Wajib bagi kita bil mubadarati ila shaffil awwali. Kita itu wajib untuk bersegera di dalam shaf awal. Wal muzahamah, berlomba-lomba di dalam shaf awal. Min ghairi idain li ahadin, tanpa menyakiti seorang pun. Jadi meskipun kita itu luan untuk ke shaf awal, tapi kita tidak boleh menyakiti orang lain, sikut-sikutan umpama tak boleh. Jadi benih anak-anak pas junjungan enggak. Jadi seperti biasa, sepenting kita itu berusaha atau bersegera berada di dalam shaf awal. Wahdar an tata'akhkhara anhuma imkanit taqaddumi ilaihi. Nah, juga kita harus waspada, artinya taqwa pasira sampean tebuna Habib untuk mengakhirkan diri dari shaf awal padahal kita bisa berada di shaf awal. Jadi biasanya terkadang kebanyakan dari kita itu apa ya? Tak pede kadang. Mau di shaf awal itu tak pede. Jadi teronan nang ibu di geluh kena.
Nah, baru mula punya saya kumpul ya ada, baru kita ke soft awal. Nah, sebetulnya kata Habib Abdullah, usahakan jangan sampai kalau kita bisa berada di soft awal, jangan adentek rekena. Jangan mengakhirkan diri. Tapi kita harus langsung bersegera ke soft awal. Karena kata Kanjeng Nabi, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Jadi setiap kaum atau orang manapun rekena, mun dia pengennya berada di akhir rekena di soft ini, maka Allah pun akan mengakhirkan mereka. Artinya apa? Mengakhirkan mereka dari karunia Allah ben rahmat Allah. Karena Jepon rekena rahmat karunia Allah itu are toron gelun ke imam kemudian ke sebudi pas ke kanan gelun. Katanya seperti itu. Meskipun menurut bi efek kerbi logika ya sofa pas kanan ke kiri gitu. Gak bisa gitu juga gitu. Jadi mun sop kirinya nggak ada gitu. Jadi katanya seperti itu. Jadi, rahmat Allah karunia Allah itu turun ke imam kemudian ke apa? Sof yang di belakang imam, sof pertama kemudian mengalir ke sekangan. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha malaikatahu yusholluna ala soffil muqaddam. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusholluna mau sholawat ala soffil muqaddami ingatase sof sebedayade. Nah, yusholluna itu berarti kan biasanya innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini ada ala soffil muqaddami. Ini hadis mun innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu Al-Qur'an ayat. Nah, nikah hadis. Apa artinya? Allah dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang berada di shaf pertama atau shaf yang berada di depan. Nah, artinya apa? Sholawat Allah terhadap kita yang ada di shaf depan itu berarti dengan pujian. Jadi benih pas seperti Kanjeng Nabi kan. Nah, sholawatnya Allah kepada kita itu yang berada di depan shaf awal itu berarti pujian. Sedangkan malaikat membacakan sholawat kepada kita itu sebagai istighfar, permohonan ampun. Jadi sebedah shaf paling ada itu dimohonkan ampun oleh para malaikat. Nah, yastaghfiru li ahli shafil awal salasan walisani marrotan. Nah, para malaikat itu memohonkan ampun bagi shaf yang pertama itu telo kalih. Jadi malaikat ya kita yang berada di depan itu dimohonkan ampun oleh para malaikat sebanyak 3 kali. Monse nomor 2 Arya sekalian. Nah, berarti shaf yang ketiga nih kata melo. Wa alaika bi rasis sufufi wa taswiyatiha. Nah, wajib atas kita merapatkan barisan, merapatkan shaf ben mapadah. Nah, jika kita teti imam, maka hal ini lebih muakkad boleh dilakukan oleh kita. Jadi mun sampean teti imam, maka sampean harus mengatur yang di belakang. Ayo sawu sufufakum, rapatkan barisan, papadah barisan nah karena. Nah, itu tugasnya imam, soro merapatkan barisan, ben maloros barisan. Itu lebih muakkad boleh kelakoh bi seorang imam. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah orang banyak lupakan di dalam sholat berjamaah. Nah, sholat jemaahnya pun sudah banyak lupa, nama boleh hal-hal ngariah. Nah, karena Kanjeng Nabi itu sangat memerintahkan ben Nabi turun langsung mereka untuk mengatur yang seperti itu. Nah, kata Kanjeng Nabi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian mau merapatkan atau mapadah barisan saf kalian
atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Itu Kanjeng Nabi. Pilih Raikana. Pilihannya itu mau diluruskan barisannya atau oleh Allah nanti kalian akan saling berselisih. Nah ini di dalam sholat jemaah. Di dalam kehidupan pun pantek Raikana. Kita kalau tidak rapatkan barisan kemudian tidak satu hati, ya bisa tercerai-berai nggak nikah. Jadi di dalam sholat jemaah pun sama. Dalam upacara itu kan pada ya. Upacara 17 Agustus rapat barisan, gerakannya sama nggak nikah. Di dalam peperangan sama, semuanya satu komando, rapat barisan nggak nikah. Nah, mau menghadap Allah kita sama, disuruh rapatkan barisan, papa ke barisan nah. Karena apa? Karena seandainya kita itu tak loros, berarti biasanya ada keselisih di dalam hati kita sesama orang Islam. Wa kana ya'muru bisaddil furoji, dan Nabi itu menyuruh kepada kita semua untuk nutupin otak bengeseen soft sekosong. Jadi mun pada soft sekosong kita harus isi. Ya nikah. Walladzi nafsi biyadihi inni ara syaitana yadkhulu fi khalali saffika annaul khatab. Kata Kanjeng Nabi, saya itu melihat di sela-sela soft yang kosong itu pada syaitan. Nah, syaitan bentuknya seperti apa? Ya nilgona masigor agak embi sekeni. Jadi ketika pada soft kosong itu pada embi keni. Nah, berupa setan. Nah, wajib kepada kita semua untuk menjaga, untuk melakukan sholat yang 5 waktu ma'al jamaati asertana jamaah dan beristiqomah dalam sholat jamaah. Karena ini sudah kita paham semua, sholat berjamaah itu lebih utama tempung sholat kecibi dengan derajat 27 derajat. Nah, misalkan entar ke masjid ternyata sudah beres. Nah, sampean entar ke rumah, kemudian sholat bersama orang yang lain. Bisa sholat i'adah, bisa raikna. Romana misalkan binina kita pejeng, ajak lagi istrinya sholat. Nah, itu namanya sholat i'adah. Mun ebelina pole raikna. Misalkan binina lamar pejeng. Nah, sampean ternyata tak jepuk sholat berjamaah. Nah, sampean bisa ngajak binina untuk sholat lagi, sholat i'adah diulang kembali dengan berjamaah. Maka itu kan kita mendapatkan kenceran jemaah dan terlepas dari ancaman Kanjeng Nabi. Karena ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu adalah kata Kanjeng Nabi, Romana yober. Nah, itu bukan artian Nabi lakar ngobrol rumahnya kemudian akan dibakar, enggak. Itu betapa sangatnya anjuran Kanjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Jadi Nabi Muhammad benih ekstrim, radikal benih. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu nyuruh sholat berjamaah itu serius ongku. Nah, kemudian tabuna Kanjeng Nabi man sami'an nida farigon sahihan falam yujib fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengar panggilan kemudian tidak menjawabnya, maka tidak ada sholat baginya. Artinya pada panggilan sholat. Nah, kemudian kita farigon, artinya punya waktu luang, tidak ada kerepotan, tidak ada kesibukan, tidak ada kesakitan atau apapun. Nah, kita falam yujib, maka kemudian kita tidak menjawab panggilan itu, maka tidak ada sholat bagi kita. Artinya tidak utama sholat, tidak mendapatkan keutamaan dalam sholat berjamaah. Benih pasta bisa sholat reken. Jadi makai pas sholat pasta ebitong benih. Bukan artiannya bukan seperti itu.
Jadi mun tak sholat jamaah tak sah, bukan seperti itu. Artinya keutamaannya sangat berkurang, nggak nikah maksudnya. Nah, karena orang yang meninggalkan sholat jamaah di masa Nabi itu, yang meninggalkan itu sudah dicap sebagai orang munafik. Mun lembek masa Kanjeng Nabi itu dicap sebagai orang munafik, karena orang munafik itu pasti nggak mau sholat berjamaah. Karena apa? Karena di luarannya itu Islam, di dalam hatinya membenci Islam, tak percaya sebetulnya. Maka mereka ketika diajak untuk sholat berjamaah, mereka pasti tidak mau. Nah, makanya dicap sebagai orang munafik. Nah, wa idza kana hadat tasdidu kullu fi tarkil jama'ati fama dhannuka. Nah, bagaimana ancaman kemudian anjuran yang begitu keras di dalam meninggalkan sholat berjamaah itu, apalagi bagaimana pikiran kita terhadap orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat gele itu adalah fardu ain. Fardu ain. Mun sholat jamaah berjamaah itu beda saya tebuaki fardu kifayah. Beda saya tebuaki sunnah muakkad. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada fardu kifayah itu mun dalam satu kampung itu tidak ada rekena. Tidak ada sholat berjamaah, maka itu dosa semua. Dimana dalam situ kampung tak ada sholat berjamaah, nah berarti dosa kapi. Nah, munala apa jangan romenah rekena. Apa jangan kerlang ke TV gelun rekena. Menengai matur. Beda siapa jangan kerlang ke TV berjamaah ini nah. Nah, itu tidak bisa masuk dengan sholat berjamaah yang bisa menggugurkan fardu kifayah tadi. Karena apa? Karena saya kocak sholat berjamaah itu sekiranya saya bisa jadi siar yang bisa menjadi siar terhadap orang-orang. Oh, ternyata kampung reki bedoreng sholat berjamaah. Jadi orang saat misalkan ada orang asing itu mau cari masjid itu paham mereka. Nah, seandainya cangki puruh ya sholat berjamaah kerlang ke TV, ya nggak bisa menjadi penggugur dalam fardu kifayah tadi. Nah, jadi situng kampung mun ada sholat jamaahnya berarti itu dosa kabeh. Jadi dosa semua. Pada fardu kifayah itu sama dengan apa? Tajhizul mayyit. Ada sing ngurus mayit sama sekali berarti dosa kabeh. Nah, apa boleh sholat Jumat? Sholat Jumat itu kalau sampai 3 kali oleh Allah dicap hatinya mereka. Jadi orang munafik. Nah, kemudian Jabuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jika sampian andi udur, kita punya udur, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, untuk menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat. Beda sholat berjamaah, ben sholat Jumat. Kita udur ya kan, untuk menghadiri itu. Maka Jabuna Habib Abdullah, anna fil maudi illadhi tuqamu fi rajulan, rakerah, bayangkan ternyata kenangan sholat Jumat artinya masjid gele otabai beda musola kan raja umpamana. Nah, beda orang sedang membagi-bagikan bansos, membagi-bagikan dinar. Fa inna syatalil hudur, mun sekiranya sampian ki semangat untuk menghadiri rekena, warogibta fihi ban sampian antusias banget untuk menghadiri pembagian tadi, fa'udru kagoiru sohihin, maka udur sampian nikah tak bener. Jadi misalkan kok sakit, apa sakit, kayak cetak regel. Nah, tak apa dengan Jumat regel. Dan ternyata mun sampian tero ninga apa bener kayak cetak karya parah atau enggak regel. Nah, bayang aki seandainya masjid gele sedang ada pembagian bansos. Mun sampian ki bisa antar kak kasa berlebur kena berarti tak pati sakit ngomong kena alasan goiru sohihin. Jadi seperti itu. Karena memang orang antar ke masjid juga kena sangkah sebetulnya. Males
Nah, udura banyak gelun gitu. Nah, wastahyi minallahi ayyakuna ghardud dunya a'azza alaika mimma indahu. Bentodu sepasera sampean tabuna Habib Abdullah. Kotubed artinya todu sesampian jika seandainya tujuan utama kita itu adalah ghardud dunya, tujuannya adalah dunia yang menjadi lebih besar di sisi kita. Tujuan dunia itu etempeng sebedah di sisi Allah. Jadi dunia ini betapa berharganya, betapa besarnya bagi kita etempeng sebedah di sisi Allah. Nah, kata Habibullah petodus. Nah, jadi seperti itu.